Kalau kekerasan seksual terjadi, harusnya itu dibuktikan dengan visum. Dan juga harus cek secara detail data forensik. Sehingga bisa membuktikan dalam persidangan, menguatkan. Atau juga bisa membenarkan bahwa peristiwa ini, peristiwa kekerasan seksual ini benar-benar terjadi dengan bukti-bukti dokter forensik, lab untuk mengecek bagaimana terjadinya. Dan kita melihat juga saat Ibu Putri mengadu kepada suaminya yaitu Sambo, apakah ada yang diceritakan Ibu Putri dibanting selama 3 kali? Berarti kan bisa dilihat bahwa terjadi mungkin ada luka atau ada bengkak dalam di tubuhnya Ibu Putri Chandrawati kan? Harusnya kan itu ditunjukkan sebagai bukti menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi. Tapi kalau tidak ada, maka patahlah. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, Asik juga. sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Sulit sekali, sulit. Menurut saya sulit. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Pada waktu itu saudara di Saguling dalam D3, itu disampaikan nggak kepada suami saudara? Iya, saya sampaikan semua secara detail. Secara detail. Iya. Termasuk saudara tadi dibanting, di lantai tadi diceritakan nggak? Asik-asik. Diceritakan, tapi tidak ditunjukkan terhadap luka-lukanya, lebamnya. Karena detail loh, Bu. Mohon maaf Bapak. Ya, kalau nggak bisa jawab atau tidak mau menjawab nggak apa-apa. Tadi Saya sudah hanya dijawab. ingin menggambarkan bahwa tidak semudah itu Udah, bila seseorang korban pelecehan saya bertanya lagi. berterus terang kepada Keberatan suami yang mulia, Pak sendiri. Jaksa biarkan terdakwa juga menjelaskan apa yang dia Pertanyaan saya tadi ketahui. sudah. Tadi Pak Jaksa yang menanyakan, biarkan terdakwa menjelaskan, jangan dipotong-potong juga penjelasannya. Kan saya sudah Pak Jaksa menanyakan, silahkan biarkan terdakwa menjelaskan. Terdakwa ingin menjelaskan yang mulia. Cukup saudara penasihat hukum, cukup. Lanjutkan pertanyaan yang lain. Ya, Silakan. terima kasih. Majelis. Biarkan terdakwa menjelaskan secara sampai selesai, baru saudara beralih pertanyaannya. Oke, silakan. Sabar. Terkait di Saguling, Asik saudara juga. terdakwa. Asik-asik. Tenang ya. Mengamati sidang. Sudah tenang Ibu? Santai Ya, ngopi. Kita lihat aja. tenang penasihat hukum. Saya juga Kita lihat. tenang Pak Jaksa. Tapi kalau Pak Jaksa menanyakan dengan baik, biarkan terdakwa menjawab Iya. juga dengan tuntas. Jangan dipotong-potong.
Karena saya sudah Oke, lanjutkan Terdakwa punya hak yang mulia untuk menjelaskan. Hentikan perdebatan ini. Lanjutkan langsung, saudara. Terima kasih majelis. Putri Cendrawati korban kekerasan seksual, tapi tidak ada bukti apa-apa. Bagaimana bisa dibuktikan dalam persidangan? Aktualnya, faktanya, saksinya yang melihat tidak ada semuanya, visum tidak ada. Jadi kalau kita melihat ada 3 poin yang diterapkan dalam pasal pembunuhan berencana ini ya, yaitu di pasal 340 hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun di penjara. 3 poin ini tidak akan lepas dari hukuman mereka. Nggak akan lari dari 3 poin ini. Hukuman mati kah? Seumur hidup kah? Atau minimal 20 tahun di penjara.